Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini bertemu lagi dengan saya di channel Raja Wali ID dan juga channel MJ Muda Channel ya. Kita satu kehormatan kedatangan kan spesial yang mana beliau juga insya Allah di sini akan menemani kita selama 10-15 menit dalam acara Nada Dakwah dengan subjudulnya hashtagnya Tanya Ustadz seputar Ramadan. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Kita langsung saja tanya-tanya sama beliau. Alhamdulillah, satu kehormatan buat kami Ustadz ya, dari channel Raja Wali. Kami bersama tim bisa berkolaborasi bersama Antum di sini. Insya Allah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan dari ini yang masuk ke redaksi kami ini adalah dari Instagram, yaitu seputar pertanyaan-pertanyaan tentang Ramadan. Pertanyaan yang pertama ini masuk dari @nadin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sedang dalam perjalanan, bolehkah saya tidak puasa? Ustadz, nah, silakan Ustadz untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Al Ustaz yang telah mengundang saya di sini. Alhamdulillah kita semua terakhir di studio, khususnya tempatnya di studio Raja Wali ya. Alhamdulillah saya ucapkan syukur jazakumullah khairan. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan yang pertama dari siapa, dari saudari Nadin. Dari Nadin Ya. dengan yang tentang bagaimana apa pertanyaannya? Saya sedang dalam perjalanan, bolehkah saya tidak berpuasa katanya? Sebenarnya kalau tidak berpuasa itu tidak boleh. Yang boleh itu boleh membatalkan puasa. Kaidah fikih disebut dengan rukhsah. Jadi apabila kita sedang dalam perjalanan, boleh kita menunda puasa atau membatalkannya. Jadi bukan sama sekali tidak berpuasa, tetap berpuasa, tapi di perjalanan boleh untuk membatalkannya. Itu pun dengan persyaratan perjalanannya harus sampai minimal 16 farsa. 16 farsa itu ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jazair minimal ada 81 km. Jadi misalkan kita dalam perjalanan jauh minimal ada 16 farsa atau sampai dengan 81 km, kita justru dalam melaksanakan puasa boleh kita membatalkannya. Ya. Bukan berarti boleh tidak berpuasa, tapi membatalkannya itu boleh. Wasaumu afdal. Akan tetapi apabila kita memilih untuk tetap berpuasa itu lebih utama. Terima kasih Ustaz. Ini satu pertanyaan, mudah-mudahan saja sudah terjawab, semoga puas. Yang sudah bertanya yaitu dari kita yaitu dari Nadin ya. Nadin semoga puas dengan jawabannya. Jadi intinya bukan boleh tidak berpuasa, tapi boleh untuk berbuka puasa kalau seandainya sudah memenuhi kriteria gitu ya, perjalanannya berapa kilo misalkan ya. Kalau dari sini baru ke CXL itu belum boleh ya Ustaznya. Jadi intinya perjalanannya jauh lah intinya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk ke Twitter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu saya sudah lanjut usia, tidak kuat puasa sampai meninggal. Apakah saya sebagai anaknya harus mengkodoknya? Oke, silakan Ustaz. Ini dari Firman untuk dijawab. Alhamdulillah untuk saudara kita siapa? Firman. Kang Firman ya. Firman. Alhamdulillah. Orang tuanya ini sudah lanjut usia, lalu tidak mampu untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban sunnah Ramadan, lalu sampai meninggal, bagaimana tanggung jawab untuk keluarganya? Begini, seorang yang kewajiban puasa itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, diantaranya kitab fikih yang tentu sudah tidak asing lagi di kalangan para saintis, yaitu Fathul Mu'in, dikatakan di situ wa innama yajibu shaum Ramadan ala mukallafin wa mutikin lah.
yang pasti wajibnya puasa itu yang pertama untuk mukallaf. Yang kedua itu mutiqin lahu, orang yang mampu untuk berpuasa. Apabila seorang tidak mampu untuk melakukan kewajiban puasa Ramadan ini, maka tidaklah dipaksakan untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban puasa ini. Termasuk si ibu tadi, si lansia tadi, apabila dirasa tidak mampu untuk melaksanakan puasa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Artinya tidak usah melakukan puasa. Tetapi si pihak keluarga atau anak atau si walinya atau keluarganya itu punya kewajiban untuk membayarkan fidyah. Fidyahnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, seperti itu. Yang selanjutnya, kecuali misalkan begini, yang meninggalkan puasa ini bukan karena lansia, misalkan karena suatu penyakit sehingga tidak mampu melakukan puasa hingga si orang tadi itu sampaikan meninggal dunia. Itu bukan fidyah yang harus dikerjakan oleh si wali ini atau si anak cucunya ini, akan tetapi harus mengkodoknya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, man mata wa alaihi shaumun shoma anhu wali. Barang siapa yang mempunyai hutang saum lalu meninggal, lalu hutang saumnya itu belum diqadha, maka si walinya ini, anak atau keluarganya punya kewajiban untuk mengqadhakan saum yang ditinggalkan oleh si mayit tadi. Ini pertanyaan yang masuk masih ke Twitter dari @randipermana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, di kampung saya ada banyak anak yatim. Makan dan pakaian sehari-harinya tentu menjadi tanggung jawab kami. Pertanyaannya, apakah termasuk pendidikannya juga? Lalu bagaimana jika kami tak sanggup lagi untuk membiayai mereka? Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Randi ya. Randi Permana ya. Dan kita doakan sama-sama Ustaz, semoga ini Kang Randi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan, keberkahan rezekinya, seperti apa yang kita dengar bersama tadi. Beliau katanya senantiasa memuliakan dan terus menjaga anak yatim. Alhamdulillah Ustaz ya. Selanjutnya begini, sebenarnya seperti apa yang tadi disebutkan, memang betul anak yatim itu adalah tanggung jawab kita semua, sehingga barang siapa yang membiarkan anak yatim terlantar, maka dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Akan tetapi pertanyaannya begini, bagaimana kita apabila sudah tidak mampu untuk membiayainya? Karena seperti tadi disebutkan, karena terlalu banyak anak yatimnya begitu. Ya. Itu sebenarnya seharusnya warga di sekitar harus mengambil dananya itu dari yang disebut oleh fikih itu baitul mal. Baitul mal ini bahasa sederhananya adalah uang kas. Jadi uang kas itu sebagian harus dialokasikan untuk pembiayaan anak-anak yatim di sekitar. Pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk pendidikannya juga? Tentu pendidikannya. Karena apa artinya kita dari kecil memberi makan, minum, pakaian, lalu setelah gede menjadi jahat? Pendidikannya nggak diperhatikan. Misalnya pendidikannya tidak diperhatikan, ya tentu dikembalikan kepada kemampuan. Ya minimal pendidikan agama harus ditekankan. Saya mengaturkan terima kasih untuk yang sudah menonton channel kami, dan insya Allah ini akan ditayangkan di 3 channel ya. Yang pertama di channel Radio Wali ID, yang kedua di channel saya pribadi di MZ Muda Channel, yang ketiga di channel Ustadz ya, yaitu channel Ustadz Basuni ya. Silahkan di subscribe aja, nanti bisa ditonton di sana juga. Nafidunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.